Selamat sore semuanya, kembali lagi di Interaksi Ngobrol Santai Penuh Makna. Di episode ke-12 kali ini kita bakal ngobrolin 2 amanah, 1 semangat, cerita Ketua BEM dan PKKMB Ubinus. Oke teman-teman sekalian, kalau di episode sebelumnya kita udah ngobrol sama pembina BEM, kali ini kita mendatangkan nih teman kita, Ketua BEM Ubinus. Mungkin teman-teman atau mahasiswa baru Ubinus wajib tahu nih, wajib kenal sama kakak kita yang satu ini. Mungkin Mas Arga boleh kenalan dulu. Selamat sore Mas Arga. Sore Bu, mungkin bisa mengenalkan saya Arga Kumara, biasanya dipanggil Arga, mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 5 dan juga selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa di Ubinus. Oke, kalau boleh tahu nih background dulu SMA mana Mas Arga? Kalau SMA-nya saya di Sidoarjo, yaitu SMA Negeri 1 Tarik. Oke, terus kenapa bisa masuk di Ubinus nih? Bisa sedikit spill ceritanya. Kalau tahunnya itu, waktu itu salah satu tim PMB pernah ke sekolah saya, kebetulan Mbak Dorea. Oh, Mbak Dorea, ya, oke. Bagi-bagi flyer, terus saya baru tahu juga kalau di Ubinus ini ada beberapa jurusan yang sebenarnya nggak ada relevansinya sama waktu saya SMA. Oh, karena waktu SMA jurusan saya bahasa. Oh, jurusan bahasa. Ya. Oke, dari bahasa terus ambil sistem informasi, ya. Benar ya? Oke, ada kesulitan nggak? Sulit, soalnya benar sih sama-sama belajar bahasa. Dulu kan belajar bahasa manusia, sekarang belajar bahasa pemrograman. Betul. Jadinya sulit. Gimana tuh adaptasi awalnya? Kalau adaptasi awalnya mungkin banyak tanya ke teman yang bisa, yang jauh lebih bisa dari saya, terus juga sering nginep di kosnya atau kontrakan teman-teman buat belajar. Oke, berarti effortnya ya, effortnya itu harus lebih besar daripada teman-teman yang basicnya udah tahu nih information system. Oke, Mas Arga, nih teman-teman nih mungkin belum tahu kalau Mas Arga ini adalah Ketua BEM Ubinus. Bisa diceritain dong kapan sih Mas Arga mulai masuk jadi Badan Eksekutif Mahasiswa? Oke, sebelumnya kalau boleh aku cerita ya. Oke. Pertama itu ini mungkin fact-nya belum banyak yang tahu juga. Kalau aku itu belum sempat direkrut atau dilantik jadi anggota BEM, tapi langsung press conference jadi ketua dan juga presiden mahasiswa. Oh, langsung. Oke, gimana tuh? Boleh diceritain? Apa? Santai aja gitu. Pasti kaget. Yeah. Soalnya kan juga waktu itu gimana ya? Mahasiswa baru, terus juga ketua BEM sebelumnya itu sudah terima jabatan dengan alasan tertentu dan juga menawari saya untuk jadi ketua BEM berikutnya. Pikiran saya pada waktu itu kan kandidatnya juga nggak hanya satu, jadi ada banyak kandidat. Ya pikiran saya paling nggak jadi nih, maksudnya nggak mungkin jadi langsung. Ternyata kandidatnya saya doang. Oke, satu-satunya, the one and only. Akhirnya langsung press conference di situ, semua petinggi UKM dan juga mahasiswa juga ikut. Kebetulan waktu itu daring, dan saya dicecar pertanyaan. Alhamdulillahnya bisa menjawab dan juga cukup tenang. Pasti kaget. Iya, tahun berapa itu Mas Arga? 2023 kalau nggak salah. 2023. Terus saat terpilih nih menjadi kandidat satu-satunya, Mas Arga itu dalam posisi siap nggak sih dengan visi misi kedepannya BEM ini mau dibawa kemana? Kalau masalah visi misi kan kita mau nggak mau harus siap. Dan juga kita juga ada cerita dari BEM sebelumnya juga. Kita juga ada sharing session di situ. Jadinya kita ada pandangan dan juga kita tahu kondisi kampus pada saat waktu itu gimana. Akhirnya kita bisa memetakan skala prioritasnya di mana. Jadi ya di situ kita keluar visi misinya. Oke, boleh di-spill nggak visi misinya BEM di bawah pimpinannya Mas Arga ini apa? Mungkin kalau salah satunya itu BEM di tahun tua atau di periodeku itu membangun, aku berusaha mungkin sebisa mungkin membangun BEM itu organisasi yang tidak anti kritik. Jadi semua bebas menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan, termasuk anggota BEM sendiri. Dan juga visi dan misi BEM yang utama itu ingin lebih menjembatani antara UKM dan juga unit dan juga sebaliknya, mungkin seperti itu. Oke, dalam masa-masa Mas Arga menjabat nih menjadi ketua BEM, tadi kan visi misinya menjadi organisasi yang anti kritik nih. Pernah nggak apa sih kritikan yang menurut Mas Arga ini kayaknya nih yang membuat Mas Arga paling bagus nih, atau enggak yang paling ternyata membuat Mas Arga ada sedikit rasa atau sakit hati atau kepikiran, overthinking dan lain sebagainya? Ada nggak sih Mas? Kalau overthinking pasti ya, tapi kalau dimasukkan langsung dalam hati enggak sih. Saya langsung jadikan motivasi. Akhirnya di situ kan juga bisa bikin bahan evaluasi. Ya jadinya nggak ada yang
langsung kena ke hati ya, mungkin dijadikan motivasi aja. Oke, kalau misalnya nih ada mahasiswa yang ingin memberikan kritik atau masukan kepada BEM itu caranya gimana sih Mas Arga? Kalau selama periode saya itu mungkin bisa langsung ngomong langsung ke anggota BEM. Oke. Atau enggak kan kita itu ada rapat setiap 6 bulan sekali dengan para UKM. Oke. Dan di situ kan kita mengadakan sharing session dengan semua UKM. Kita bertukar cerita apa ada kegiatan apa selama 6 bulan ini di UKM. Dan juga apa ada hambatan tantangan yang bisa dibantu dengan kita. Seenggaknya kalau misalnya kita nggak bisa bantu pun, mereka kan sudah cerita ke kita jadi tahu. Oke, mantap. Berarti ada ngumpul ya setiap 6 bulan sekali ya. Kalau boleh tahu Mas Arga, apa sih program unggulannya Mas Arga nih atau BEM di bawah kepemimpinan Mas Arga? Kalau itu sih nggak jauh berbeda ya, nggak beda signifikan karena juga program atau agenda BEM ini juga secara turun-temurun sudah tertata dan struktur karena soalnya organisasi kita kan organisasi formal masuknya. Jadi mungkin ada yang pertama itu yang terbesar nomor 1 PKKMB, yang kedua itu LKMM itu. Oke, 2 program tuh. Ya. Nah, ini tadi masuk ke tema kita yaitu 2 amanah tadi ya. Yang pertama kan ada PKKMB. Nah, teman-teman sekalian, kita tuh sudah memasuki semester baru ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru kita juga sudah mulai remediasi nih hari ini. Nah, mungkin Mas Arga bisa cerita sedikit program pertama nih PKKMB itu apa sih Mas Arga? PKKMB sendiri kan kalau secara general itu ya pengenalan lingkungan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi ya kurang lebih masa orientasi kalau di sekolahan, kalau masa siswa. Bedanya ya mungkin nggak berbeda cukup banyak ya. Kita mengenalkan lingkungan kampus, kita juga mendemokan UKM, kita mengenalkan transisi dari siswa ke mahasiswa, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, untuk tema PKKMB tahun ini apa sih Mas Arga? Tema yang kita pilih di tahun ini adalah Rise and Represent. Jadi itu kesepakatan kita di PKKMB ini. Represent. Apa itu Mas? Kenapa kok memilih tema Rise and Represent? Rise and Represent sendiri sudah disepakati dengan semua panitia dan juga pembina. Di situ kan kita ada 2 kata kunci, yang pertama Rise dan juga Represent. Rise-nya sendiri itu artinya bangkit atau keluar dari zona nyaman untuk mengasah potensi diri, lalu berani mengambil resiko dan juga terus berkembang. Mungkin represent-nya sendiri itu adalah representasi generasi muda yang sudah siap mengembangkan dirinya dan juga membawa perubahan positif yang tidak berfokus hanya kepada pencapaian pribadi. Jadi mungkin secara keseluruhan tema ini bisa kami harapkan bisa mendorong mahasiswa baru untuk mengembangkan diri secara pribadi, masuk ke yang Rise tadi, dan juga membawa perubahan dengan positif tentunya ke masyarakat luas, masuk ke Repress. Keren banget. Oke, bisa love. Oke Mas Arga, ini udah banyak banget ya yang join di live kita sore hari ini. Ada Mas Ababil, ada Mas Syarif Bahanan, ya 2 orang ini kayaknya penonton setianya ini ya, interaksi. Terus ada pembinanya juga, Ibu Mevi, mungkin selamat sore Bu Mevi. Sore Bu Mevi. Terus ada Mas Tio, juga ada siapa nih? Vinten, Mas Vinten. Tanya nih, iki opo ya. Oke Mas Vinten, ini adalah interaksi ya. Jadi ini program kayak mini podcast yang dilaksanakan Ubinus setiap Selasa sore. Oke Mas Arga, mungkin lanjut. Untuk PKKMB ini apa nih? Ada pertanyaan nih. Mungkin dari TikTok ya Mas Arga ya. Kita selipin dulu pertanyaan. Kak Arga, apakah di PPKMB di Ubinus ada sistem perpeloncoan kah? Kalau menurut saya itu pertanyaan yang sudah jadul ya. Karena jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa itu? Kalau perpeloncoan itu mungkin relate-nya mungkin ada kayak gini ya, supaya mentalnya mahasiswa baru ini lebih kebangun gitu ya Mas Arga, atau ya lebih ke membangun mental gitu kan. Mungkin menurut Mas ada positif negatifnya sih. Nah, untuk itu kalau misalnya nih Mas Arga tidak melakukan perpeloncoan nih, mungkin bukan dalam tanda kutip yang negatif ya kan, yang positif gitu. Apa sih sistem lain yang bisa Mas Arga buat untuk memastikan bahwa adik-adik yang masuk di Universitas Bhinneka Nusantara ini udah siap mental nih untuk kuliah, bahwa kalian ini bukan anak sekolah lagi loh. Ya. Kalau mungkin jawaban saya, karena tadi pertanyaan perpeloncoan itu kan mengarahnya ke sisi negatif ya. Oke. Karena kan untuk saat ini, apalagi generasi saat ini itu tidak perlu
adanya kekerasan kalau untuk membangun mentalnya. Di PKKMB sendiri itu kita ada pra LKMM namanya. Jadi pra LKMM ini nanti menjelaskan tentang transisi dari siswa ke mahasiswa. Jadi mungkin dari situ mereka lebih banyak belajar, tidak harus dengan kekerasan. Jadi dari situ pun mereka juga bisa belajar. Itu tadi teman-teman ya. Jadi di sini nanti tidak ada yang namanya perpeloncoan, tidak ada, aman. Kita kembali lagi Mas Arga ke PKKMB. Ini nanti akan diadakan tanggal berapa sih Mas Arga? Tanggal 15 sampai 18 September. 15 sampai 18 September ya, buat teman-teman mahasiswa baru siap-siap nih untuk PKKMB. Ini sifatnya wajib gak sih Mas? Kalau PKKMB sendiri wajib, ada persyaratan tertentu. Kalau misalnya nih ada adik-adik kita yang ternyata keskip nih, atau mungkin karena alasan sakit, atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, itu gimana sih Mas? Boleh nggak? Boleh, kalau itu ada regulasi dari kampus, jadinya kalau semisal nggak bisa mengikuti PKKMB pada tahunnya, bisa mengikuti pada tahun depan. Berarti bareng adik-adik tingkatnya lagi nanti ya, kalau nggak malu kan ya? Ya itu resikonya. Kalau misalnya ini, pasti sudah terbentuk dong panitia PKKMB. Sudah. Nah, bisa dikenalin nggak sih Mas Arga, ada apa aja nih untuk persiapan PKKMB? Kalau divisinya kita ada berapa ya? Desain atau PDD, perlengkapan itu, desain keamanan, terus si acara, kakak pendamping, sama humas dan kesehatan, mungkin itu aja. Sama kayak sebelumnya. Mungkin kalau nama anggotanya hafal nggak sih di mana sisinya? Nggak hafal ya, karena terlalu banyak. Nggak hafal semua. Selain itu, Mas Arga ini kan sekarang lagi mendapatkan 2 amanah nih, jadi ketua BEM dan ketua PKKMB. Ada nggak sih Mas rasa kayak kesulitan untuk mengatur waktu, dan gimana sih caranya Mas Arga biar tetap amanah nih kedua kegiatan ini terlaksana dengan baik, dan Mas Arga nggak keskip nih, kuliahnya juga masih tetap Kalau semisal itu gampang ya. Kenapa saya bilang gampang? Soalnya kan kalau semisal ada event besar seperti ini, apalagi event terbesarnya BEM, PKKMB, dan juga saya kebetulan ketua BEM langsung menjadi ketua pelaksana ya, jadi nggak ada yang perlu di manage. Soalnya kan kita fokus satu acara, nggak ada acara lain. Mungkin itu. Kalau untuk perkuliahan sendiri kan semua jadwal rapat sudah tersusun. Dalam artian kita kalau mau rapat itu diadakannya by voting dari teman-teman panitia. Kita tidak nabrak dengan perkuliahan. Kalau dalam proses mempersiapkan PKKMB nih, pernah nggak sih Mas kalau misalnya ada salah satu anggota nih yang ternyata seringkali nih kayak nggak hadir rapat, atau ternyata satu divisi ini kosong nih saat diajak untuk rapat, tuh caranya Mas Arga buat mengatasi itu supaya kegiatan ini tetap jalan gimana? Kalau itu pasti ada di setiap event, pasti ada. Kalau mungkin triknya dari kita itu mungkin yang langsung turun itu saya. Mungkin langsung menanyakan secara bertahap. Jadi pertama kita tanyakan ke grup divisinya lebih dahulu. Kalau semisal tidak ada respon, ya langsung pribadi chat ke rekan tersebut. Berarti turun nih ya, tipikal ketua yang langsung take action nih ke bawah. Mas, ini ada pertanyaan dari Priam BDK. Kak Arga, di UBINUS sistem senior junior masih berlaku Kak? Soalnya sampai saat ini senior junior itu kayak membatasi antara kakak tingkat dan adik tingkat. Ya, gimana nih? Ayo. Senioritas ya. Kalau membahas senioritas, yang saya rasakan sendiri sebenarnya nggak ada sih. Kalau saya, kalau kurang tahu kalau mungkin angkatan di atas saya ataupun di bawah saya. Ya karena saya ngerasa selama di UBINUS ini kita juga berbaur dengan yang lain, nggak hanya dengan angkatan kita, bahkan prodi lain, angkatan lain, prodi lain bahkan. Jadi ya saya ngerasa nggak ada. Nggak ada teman-teman, atau mungkin dari cara kita membawa diri aja ya, mungkin cara kita ngobrol atau ya membuka obrolan sama teman-teman kita. Kemudian ada nggak sih Mas Arga pernah kayak kewalahan nih dengan jabatannya sekarang dan jadi ketua PKKMB? Gimana cara ngatasinnya? Kalau kewalahan mungkin nggak pernah ya, karena kan kita juga di organisasi ini, di BEM, saya yakin juga semua organisasi demikian. Emang benar, akhirnya itu nanti akan ada satu keputusan aja. Tapi kan dalam satu keputusan tersebut ada banyak pemikiran. Jadinya yang berpikir cuma nggak hanya satu orang. Jadi banyak kepala yang berpikir untuk
satu keputusan tadi. Jadinya ya kalau kewalahan enggak, karena kita juga nggak mungkin berpikir sendiri. Meskipun akhirnya ada satu keputusan, dari satu keputusan tersebut kan dari banyaknya pemikiran, banyaknya kepala. Kalau kewalahan sih enggak. Oke, Mas Arga pernah nggak sih kayak ketemu sama ketua BEM dari universitas lain? Kalau ketua BEM dari universitas lain mungkin hi bye aja, nggak pernah ngobrol. Kalau ketua himpunan pernah. Nah, pernah nggak sih kayak apa sih yang Mas Arga lakukan, atau ada motivasi tersendiri kah ketika melihat himpunan dari kampus lain yang bisa Mas Arga serap nih? Kayak kayaknya ini deh yang harus aku implementasikan di kampusku dan lain sebagainya. Oh, kalau untuk itu di awal-awal dulu itu pasti banyak. Seperti contohnya kalau semisal rapat itu, kalau semisal tidak on time ya harus ada konsekuensinya yang ditanggung oleh yang telat berlatih. Itu Mas Arga lihat dari kampus lain atau itu muncul sendiri nih, inovasi Mas Arga sendiri nih? Kalau itu jujur lihat dari kampus lain. Kalau boleh tahu itu konsekuensinya denda ya Mas ya? Biasanya denda. Kalau boleh tahu ini teman-teman nih kena denda berapa nih kalau misalnya terlambat buat rapat dan sebagainya? Kalau saya bisa jawab mungkin tergantung eventnya. Tergantung event. Berarti kalau setiap event berbeda. Kalau misalnya eventnya semakin penting, high risk nih, ya berarti dendanya makin gede nih. Bisa dipatokan seperti itu. Kalau enggak, karena kan di akhir mau acara itu kan rapatnya intensitasnya lebih tinggi, dan di situ kan kewajiban hadirnya semakin tinggi juga. Akhirnya ya di situ patokannya biasanya. Terus uang yang kekumpul dari hasil denda ini biasanya BEM pakai buat apa sih? Balik ke panitia lagi, kalau nggak masuk ke uang kas. Masuk uang kas buat konsumsi biasanya ya kalau rapat dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi nih dari Let's Help Together. Kak, bisa sharing cerita nggak gimana caranya bisa menjadi mahasiswa yang bisa membagi waktu antara organisasi dan kuliah secara anggota BEM pastikan sih? Kalau untuk menjawab perihal tersebut, mungkin ya ini jawabannya mungkin sudah general ya, sudah umum juga. Ya kita cari waktu yang dimana nggak bertabrakan sama kuliah, itu pasti yang pertama. Yang kedua juga mungkin kalau semisal ada deadline yang dadak ya jangan dikerjakan deket-deket deadline-nya. Mungkin seperti itu aja. Jadi time management juga benar. Terus Mas Arga pernah nggak sih suntuk atau stres nih dengan kepadatan Mas Arga selama kuliah ini? Terus Mas Arga solusinya apa sih? Kalau untuk suntuk selama ini ya, selama waktu menjabat mungkin enggak ya, karena kan kita setiap event itu ada evaluasi dari event sebelumnya. Jadinya kita lebih aware mungkin tentang hambatan dan tantangan ataupun lebih fresh di acaranya. Jadi mungkin kalau suntuk enggak ya, kalau mungkin suntuk rapatnya mungkin. Ketemu orang-orang itu terus. Iya. Mas Arga sebelum jadi ketua BEM ini pernah ikut organisasi nggak sih? Nah itu sebelumnya nggak pernah. Di SMA pun nggak pernah ikut organisasi yang formal. Ikut yang informal kayak seperti Ultras gitu. Ultras SMA. Terus dari mana nih Mas Arga belajar buat public speaking nih? Kalau public speaking nggak tahu ya. Kayaknya saya emang suka ngomong. Suka ngobrol. Terus Mas Arga mungkin pernah melihat PKKMB dari kampus universitas lain nih yang udah terlaksana terlebih dahulu ya kan? Mungkin dari TikTok atau sosial media Instagram dan lain sebagainya. Itu kan biasanya teman-teman bikin video perkenalan nih. Nah kalau dari Ubino sendiri nanti PKKMB-nya itu ada kegiatan seru apa sih Kak? Kalau untuk itu mungkin jawabannya rahasia ya. Oh rahasia, nggak boleh spill dikit nih. Bisa. Biar teman-teman siap. Kesepakatan dari panitia khususnya tim acara itu mulai dari event PKKMB tahun lalu. Jadi kita akan memberitahu pada waktu acara. Wah, jadi mereka... iya sih. Kalau kalau kita ngomong yang tahun lalu deh. Tahun lalu Mas Arga nggak sih? Kalau tahun lalu kebetulan saya penasehat. Mas Arga tahun lalu nih apa aja sih kegiatan di PKKMB? Kalau tahun lalu ya mungkin di peak acaranya aja. Peak acaranya mungkin itu di hari terakhir. Jadi kita berbeda dengan PKKMB sebelumnya, kita mengadakan jalan sehat. Oh iya benar. Waktu itu ya jalan sehat. Jalan sehat. Terus kayaknya teman-teman juga
teman-teman mahasiswa juga bikin video-video lucu tuh. Oh ya, itu juga soalnya ada nominasinya di tahun itu. Oke, kita tunggu aja nih tanggal 15 September ya, Iya, Mas ya. betul. Oke, akan ada keseruan apa nih di PKKMB tahun ini? Terus pelajaran kepemimpinan nih, soal kepemimpinan. Mas Arga baru jadi ketua BEM tahun ini dulu tuh? Atau sebelumnya udah pernah ikut jadi ketua organisasi? Sebelumnya belum pernah. Oke. Pelajaran berharga apa sih atau pelajaran apa yang Mas Arga ambil ketika Mas menjadi ketua nih organisasi? Kalau pelajaran apa ya? Kan secara umum seharusnya kita belajar lebih memahami pribadi seseorang. Malah di sini tuh saya malah belajar gimana caranya saya bersikap kepada pribadi seseorang tersebut. Oke, lebih. Jadi kebalikannya, ya kalau memahami pribadi seseorang kan itu pastinya dan harus seperti itu. Tapi di situ ada pelajaran lain yang bisa saya ambil adalah kita bagaimana cara kita memposisikan diri atau bersikap kepada seorang. Jadi contohnya semisal kalau saya anger issue, saya nggak anger issue ya. Oh iya, oke. Semisal anger issue, lalu bertemu dengan pribadi seseorang yang anger issue juga, kita kan nggak bisa berkomunikasi. Jadi gimana caranya saya ataupun kita itu mencari cara lain agar kita bisa komunikasi. Mungkin itu yang salah satu cukup. Kayak learning by doing ya jadinya ya. Iya, oke. Ada pertanyaan lagi nih, Kak Arga, bagi tips dong untuk menjadi mahasiswa yang aktif di kampus, terus tips dan trik jadi anggota BEM. Terus apa lagi nih, sama kakak dapat benefit apa aja Kak ketika bergabung menjadi BEM? Mahasiswa aktif di kampus, masuk kuliah. Oh benar, bukan kuliah. Itu maksudnya ya. Iya benar sih, masuk kuliah. Masuk kuliah, ngerjain tugas on time, bener, jangan bener. overdo. Ya itu kan basic ya. Iya, jangan sampai belajarnya merah. Kalau misalnya aktif dan nih mungkin bisa jadi nilai plus nih dibandingkan teman-teman yang tidak berorganisasi apa? Mungkin perbedaan sebelum saya join di BEM ini khususnya dan juga sesudah. Mungkin sebelumnya itu kita ya itu tadi kalau misal saya boleh balik ke yang bersikap tadi, saya jauh lebih bisa tolerir dengan pribadi seseorang dan pribadi saya khususnya juga. Saya jadi berkaca gimana caranya saya bersikap menghadapi pribadi seseorang yang beragam. Mungkin itu. Terus yang kedua mungkin saya bangganya nggak jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Berarti bisa ada nilai plus nih nanti yang dimasukkan. Dan juga relasinya kan pasti juga lebih luas karena kita di kepanitiaan ataupun di organisasi kan bertemu dengan teman-teman yang dari luar prodi, bahkan di luar angkatan kita juga. Oke, ini tadi terus ada pertanyaan, gimana sih caranya buat jadi anggota BEM nih, Mas Arga? Tinggal daftar aja kalau anggota BEM. Oke, gimana nih cara daftarnya? Dan dibukanya kapan nih? Kalau anggota BEM ataupun di BEM sendiri itu biasanya kita membuka pendaftaran atau open recruitment-nya itu ya waktu tahun bilangnya Bu, ajaran baru apa? Oh, tahun ajaran baru. Iya. Oke. Kalau ada mahasiswa baru ataupun ya semester baru lah. Semester baru berarti ini sudah mulai open recruitment dong? Iya, sudah bersiapkan. Oke, ternyata sudah mulai open recruitment nih BEM Kita ya. sudah mulai poaching. Oke, jadi teman-teman nih yang mau mencoba nih ya buat aktif nih jadi mahasiswa aktif tadi ya, mau mendaftar untuk ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa, pendaftarannya udah dibuka teman-teman. Pendaftarnya di Secret. Nanti. Boleh langsung ke Secret BEM, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Ya nanti informasinya bakal di-share sama. Mungkin ada Instagram ya Mas ya? Kalau Instagram ada? Ada, mungkin di follow aja nama Instagramnya BEM apa? BEM Ubinus MLG. Oke, BEM Ubinus Malang. Ya. Itu nanti update aja infonya di situ. Kalau menurut aku sih wajib banget ya buat ngerasain gimana caranya berorganisasi. Ya itu bisa jadi nilai plus buat kalian. Oke, kalau benefit apa aja nih Kak yang didapetin selama Benefitnya mungkin kita jauh lebih aware dan kita jauh lebih berkaca kepada diri sendiri ya. Mungkin sebelumnya itu mungkin kita punya ego yang tinggi, terus setelah berorganisasi itu kita jauh lebih bisa memahami seseorang dan memahami diri sendiri tentunya. Mungkin benefitnya ya apa ya, lebih ke relasi, terus juga kita juga jauh lebih dekat dengan civitas ataupun unit kampus. Terus personal branding juga ya, nanti bisa masuk CV kalau jadi ketua BEM. Betul. Kira-kira sambil menunggu pertanyaan yang lain,
Jadi kayak kita lihat nih perjalanan Mas Arga, kayaknya anaknya nih semangat banget ya. Tadi aku tanya, Mas pernah bosen nggak atau suntuk? Enggak, ya kan, memanage waktu juga oke. Nah, kira-kira apa sih motivasinya Mas Arga biar tetap semangat terus Mas tetap ada keinginan buat berkembang terus dan tetap bertanggung jawab nih? Tentunya kalau motivasi sendiri kita juga lihat dari tujuan kita. Pastinya kita nggak boleh menomorsatukan organisasi. Tetap nomor satunya ya tetap pendidikan dulu, kuliah. Lalu untuk motivasinya di pendidikan dan juga berorganisasi sendiri ya kita banyak teman-teman yang bisa motivasi kita, ataupun dari mereka kelihatan senang itu sebenarnya kita juga senang. Akhirnya itu di situ jadi motivasi dan juga jadi semangat buat terus kuliah dan jangan berhenti sosialisasi. Oke, balik lagi nih, aku penasaran soal pemilihan BEM nih. Kira-kira saat pemilihan BEM tadi untuk kandidat ketua BEM itu terpilih dari apa sih, Mas? Nah, kalau itu saya kurang tahu ya. Mungkin orang di balik layar tahu ya, dari BEM sebelumnya. Saya kurang tahu kalau itu. Oke, jadi nanti cara atau dari Mas Arga sendiri udah ada nggak sih nih kayaknya dari anggotaku next ini udah cocok deh buat meneruskan jadi ketua BEM? Ya kalau itu ditunggu saja. Oke, masih rahasia lagi. Oke, terus gimana sih Mas, ada pesan nggak buat temen-temennya Mas Arga nih buat jangan takut buat mencoba atau berani mengambil peran yang lumayan besar nih, salah satunya contoh ketua BEM atau ketua UKM lainnya? Oke, kalau itu ya mungkin secara umum sudah banyak yang mengatakan juga, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan kalau kita nggak ngelangkah ke depan kan. Mungkin sesimpel itu aja. Jadi ya kalau kita berpikiran terus kita takut apa yang terjadi nanti, ya nggak akan kejadian karena kita kan nggak melakukan. Mungkin itu aja. Berani mencoba, berani melangkah. Terus ini ada komen lagi dari TikTok, Kak, bisa dong adain event sharing mahasiswa yang ngadain BEM. Oh ya, apa nih, nggak kelihatan. Bisa dong adain event sharing session ya maksudnya? Iya, sharing session mahasiswa yang ngadakan BEM. Kalau sharing session mahasiswa sendiri ya bagus itu sarannya. Kalau sharing session mahasiswa sendiri mungkin kita jauh lebih terbuka ya, karena kan siapapun bisa kritik dan saran langsung dari BEM. Kalau untuk sharing session sendiri sekarang kan udah ada yang UKM tadi. Kalau untuk mahasiswa ya kita terbuka secara luas, secara umum. Boleh, nanti bakal diagendain sama Mas Arga nih ya buat sharing-sharing. Ya, BEM berikutnya. Buat jadi proker. Betul. Oh ya, proker, soal proker nih. Mas Arga prokernya selama jadi BEM apa aja, Mas? Kalau selain dua tadi nih, selain PKKMB dan LKKM-nya. LKMM. Ya. Apa aja nih program kerjanya BEM? Nah, balik lagi kan organisasi BEM ini kan organisasi yang formal. Jadinya juga semua sudah terstruktur dari yang sebelumnya. Dan pertanyaannya apakah kita bisa menambahkan? Tentu bisa. Tapi apakah terlaksana kan belum tentu. Dan di situ jadi tanda tanya besar. Akhirnya kita nggak mengambil resiko, dan juga saya waktu itu kan masih terlalu muda ya. Kalau menurut saya baru masuk juga, mahasiswa baru. Mungkin nggak mikir proker yang aneh-aneh. Kita juga ambil proker dari BEM sebelumnya, lalu kita evaluasi, lalu kita juga laksanakan. Oke, kalau boleh tahu apa aja sih Mas, bisa didetailkan nggak? Apa kalau aja itu proker yang tercatat di kemahasiswaan saat ini itu PKKMB, LKMM, ya PKKMB juga termasuk pra LKMM, LKMM, lalu petugas upacara itu. Ya itu aja, masih itu aja. Mungkin nanti next ke depannya bisa nambah lagi. Bisa kalian nambah lagi. Atau ada nggak sih nih yang ternyata terbesit nih dan belum sempat Mas Arga utarakan nih, kayak belum sempat jadi masuk jadi proker nih, tapi Mas Arga kepikiran nih kayaknya ini bagus tuh. Mungkin waktu press conference ada yang tanya ya. Lalu kita seperti tadi pertanyaan, lalu kita nanti kalau mengasih atau memberi kritik dan saran di mana Mas? Waktu press conference sebenarnya saya bilang kalau akan menyediakan G-form di Instagram BEM ataupun sosial media BEM yang tertera di bio-nya. Tapi untuk sampai sekarang kita belum bikin karena takutnya yang mengelola ini belum siap untuk pertanyaan atau saran-saran tersebut. Jadi kita masih jadi bahan evaluasi sampai saat ini. Itu aja yang belum terlaksana. Mungkin nanti jadi PR buat BEM berikutnya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ada pelatihan nggak ya dalam organisasi?
Kalau pelatihan pasti ada, apalagi kan kalau setiap event itu kita selalu ada wawancara dengan pembina. Jadi sebelum kepanitiaan itu, enggak semua anggota BEM itu ikut kepanitiaan. Jadi nggak ikut terjun langsung. Sesuai dengan kriteria pembina dan juga badan pengurus harian BEM. Berarti kayak terseleksi ya Mas? Ya, ada seleksinya. Kalau boleh tahu bagaimana caranya Mas Arga dan pembina ini memilih personil yang pantas nih buat terjun ke panitiaan? Ya, kalau untuk itu kan kita juga udah kalkulasi kriterianya, lalu kita juga mengadakan tes wawancara juga. Kalau sesuai dengan kriteria tersebut, kalau sesuai spesifik kriterianya kita soalnya berbeda-beda setiap event. Kita tergantung juga kepanitiaannya juga, karena orangnya juga berbeda. Jadi ya mungkin yang bisa saya jawab demikian, nanti yang bikin kriteria itu badan pengurus harian BEM-nya dan juga dibantu dengan pembina. Ini ada yang menyapa dari TikTok. Jaya selalu Ubinus, lahirkan generasi yang gemilang. Tap love. Ini ada lagi yang nyapa. Wow, Ubinus Tiki mendunia. Rame ya kalau dari TikTok ini, kayaknya rame Mas. Terus kayak karena ini bintang tamunya Mas Arga ya, jadi di Instagram pun juga rame nih teman-temannya Mas Arga. Ini kan mahasiswa baru mulai masuk nih hari ini. Ada nggak sih pesan yang ingin Mas Arga sampaikan nih selaku Ketua BEM dan Ketua PKKMB buat teman-teman mahasiswa? Buat mungkin mahasiswa baru, aku cerita aja ya. Boleh. Jadi ini berkaca dari ceritaku sendiri sama teman-teman. Kita itu prodi SI Angkatan 23 itu satu kelas itu cukup solid dari semester 1. Bahkan kita punya tagline. Apa tuh? Masuk bareng, keluar juga bareng. Ya, artinya lulus bareng. Mungkin di situ ada pembelajaran sedikit karena kita sudah tidak seperti posisi awal. Banyak teman-teman yang sudah nggak kuliah secara terpaksa dan tidak terpaksa, akhirnya ya posisinya sudah tidak seperti awal. Mungkin pesannya ya jangan pernah ngerasa sendirian. Kalian juga punya teman, meskipun kalian anak rantau, saya juga anak rantau. Ya itu tadi, jangan ngerasa sendirian. Sering cerita ke temennya, intinya itu sih. Karena kita nggak tahu kalau mereka nggak cerita. Terus nih, gimana sih Mas cara memilih temen? Memilih temen? Ya, kan kita harus memilih teman yang membawa kita ke hal yang positif nih. Jangan sampai kita memilih teman ternyata dia yang nggak mempush kita untuk aktif di organisasi atau kuliah dan lain sebagainya. Untuk itu ya sejujurnya kalau untuk saya nggak ada spesifik memilih teman ya, karena kalau itu kan kembali ke pribadi masing-masing lagi. Kalau misal temannya yang buruk ya kan bagaimana cara kita bersikap. Jadi ya saya punya teman yang nakal dan berandalan ya kan saya nggak pernah ikut mereka, tapi kan saya berteman dengan mereka. Mungkin sorry kalau dari jadi dari kontrol dirinya sendiri ya. Ini ada sapaan lagi dari Kuncup dan Mekar, lucu banget ya namanya. Salam buat teman-teman D3 2008. Wow, 2008 ini kakak alumni nih, alumni sistem informasi. Ada lagi nih pesan-pesan nggak sih dari Mas Arga sebelum kita tutup nih interaksi kita sore hari ini, mungkin supaya adik-adik lebih siap menghadapi PKKMB atau tentang tema kita hari ini, 2 amanah 1 semangat. Mungkin saya nggak mungkin berbicara di luar pengalaman saya ataupun kemampuan saya, jadi mungkin saya berbicara atas berkaca dari diri saya sendiri. Jangan takut mengambil resiko, jangan takut melangkah, karena kan kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan kalau kita nggak coba sendiri. Mungkin itu aja, dan juga jangan ngerasa sendirian, jangan pernah ngerasa sendirian. Terus tips nih buat adik-adik mahasiswa buat biar bisa siap nih di PKKMB tahun ini. Persiapkan yang sudah ada di guidebook. Guidebooknya di mana tuh Mas Arga? Sudah dikirim ke Generasi Elang. Sudah dikirim di WhatsApp Generasi Elang ya. Jadi dibaca, diperhatikan baik-baik nih untuk persiapan PKKMB tahun ini. Semangat ya. Ini dari Kak Ros dari TikTok lagi. Semangat ya kalian putra putri kebanggaan orang tua. Luar biasa. Teman-teman sekalian, itu tadi interaksi kita sore hari ini bareng Ketua BEM plus Ketua PKKMB Ubinus sore hari ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk join di Universitas Bhinneka Nusantara, jangan lupa
kunjungi nih websitenya di www.ubinus.ac.id. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Instagram di Ubinus Official, di TikTok kita juga ada Ubinus Official. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode interaksi selanjutnya. Selamat sore, see you!